warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Nila Nur Hidayanti. Tujuan saya membuat video micro teaching ini adalah untuk penelitian skripsi saya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Cerita Fabel menggunakan model Paper Based Learning pada siswa kelas 7C di SMPN 6 Subang. Pada pembelajaran kali ini, karena saya tidak bisa memaparkan secara langsung, maka saya akan memaparkan dan menjelaskan materi lewat daring dan lewat video yang telah saya sajikan ini. Semoga adik-adik bisa membantu saya dalam penelitian ini. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian cerita fabel, unsur-unsur cerita fabel, dan struktur cerita fabel. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian cerita fabel. Menurut Nurgiantoro pada tahun 2013, halaman 190, fabel merupakan salah satu bentuk cerita tradisional yang menampilkan binatang sebagai tokoh cerita. Binatang-binatang tersebut dapat berpikir, berinteraksi layaknya manusia, dan juga dengan permasalahan yang dialami oleh kebanyakan manusia. Tokoh binatang yang berperan dalam fabel ini memiliki karakter seperti manusia. Karakter mereka ada yang baik dan ada juga yang jahat. Mereka mempunyai sifat jujur, sopan, pintar, cerdik, pemalu, dan suka memberi. Namun ada juga tokoh binatang yang mempunyai sifat licik, sombong, penipu, dan ingin menang sendiri. Untuk selanjutnya ada unsur-unsur cerita fabel. Unsur cerita fabel dibagi menjadi 7 bagian. Apa aja? Yang pertama ada tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan pesan moral. Yang pertama ada pengertian tema. Tema adalah ide gagasan pokok suatu cerita yang meliputi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam cerita tersebut. Yang kedua ada alur. Alur adalah jalan cerita yang ada di dalam cerita tersebut yang menjelaskan tentang bagaimana cerita tersebut berjalan dari awal hingga akhir. Yang ketiga ada latar. Latar dibagi menjadi 3. Latar tempat, waktu, dan sosial. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang keempat, ada tokoh dan penokohan. Tokoh penokohan menjelaskan tentang tokoh atau pelaku yang ada di dalam cerita tersebut. Tokoh dalam cerita tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang perannya diutamakan dalam sebuah cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang menambahkan atau sebagai tokoh pengganti ketika tokoh utama atau tokoh kedua tidak ada. Selanjutnya yang kedua ada tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang pembawa kebenaran, sedangkan tokoh antagonis tokoh yang pembawa kejahatan. Untuk poin kelima ada sudut pandang. Sudut pandang dapat diartikan sebagai sebuah cerita yang dikisahkan. Cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menampilkan tokoh, latar, tindakan, dan berbagai peristiwa yang ada di dalam cerita itu. Sudut pandang juga dibagi menjadi 2. Ada sudut pandang pertama dan sudut pandang ketiga. Sudut pandang pertama biasanya pemisahannya sebagai menampilkan kisah sebagai tokoh aku, yang lazimnya menjadi tokoh protagonis yang mengisahkan apa yang dialami atau disikapi pada cerita tersebut. Untuk selanjutnya ada sudut pandang ketiga. Sudut pandang ketiga merupakan kisah dengan tokoh dia sebagai pusat pemisahan. Untuk poin yang ke-6 ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah teknik
pemilihan ungkapan kebahasaan yang dirasa dapat mewakilkan sesuatu yang diungkapkan. Dalam menuangkan ide dan gagasannya, masing-masing penulis memiliki teknik atau cara yang berbeda-beda. Namun, pada intinya, tujuan pengarang menggunakan gaya bahasa dalam bercerita tidak lain untuk menimbulkan efek keindahan dalam bersastra. Untuk poin terakhir, ada pesan moral atau amanat. Secara umum, moral yaitu ajaran tentang baik atau buruknya sesuatu yang dapat diterima atau dapat menjadi pelajaran untuk diri kita sendiri. Amanat adalah pesan pengarang kepada pembaca. Pesan moral tersebut dapat digambarkan pengarang secara langsung melalui narator atau pembaca yang harus menentukan sendiri. Pesan moral tersebut nantinya akan bermanfaat bagi para pembaca. Pada intinya, pesan moral atau amanat yaitu pembelajaran atau pesan yang dapat setelah kita membaca suatu cerita yang menjadi sebuah pembelajaran bagi diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya ada struktur Fabel. Struktur Fabel meliputi orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Secara umum, menulis fabel harus sesuai dengan struktur yang ada. Struktur yang ada itu ada apa aja? Ada orientasi. Orientasi yaitu tahap perkenalan, siapa para pelaku, apa yang dialami pelaku, dan di mana terjadinya peristiwa tersebut di dalam cerita fabel itu. Yang kedua, ada komplikasi. Komplikasi yaitu awal mula konflik itu terjadi. Misalnya si tokoh protagonis dan antagonis itu mulai memerankan perannya. Misalnya si antagonis mulai menyerang tokoh antagonis, seperti itu. Dan yang selanjutnya ada resolusi. Resolusi yaitu konflik terpecahkan dan menemukan penyelesaiannya. Di suatu masalah pasti ada penyelesaiannya. Nah, ini disebut sebagai tahap resolusi. Yang selanjutnya, yang terakhir ada koda. Koda yaitu bagian terakhir dari struktur cerita fabel, berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Alhamdulillah, materi telah selesai. Terima kasih untuk selalu mendengarkan materi yang telah saya paparkan. Untuk selanjutnya, saya minta bantuan adik-adik semua untuk mengerjakan soal pretest yang nantinya setelah besok kita bertemu. Soal itu kalian kerjakan. Untuk segala yang telah terjadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.